Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus menjaga, memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami rindu Roh Kudus Tuhanlah yang akan menuntun kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Patung Binatang Didirikan. Ayat intinya diambil dari Wahyu 13 ayat yang ke-14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang telah hidup itu. Keterangannya, patung binatang itu akan didirikan sebelum pintu kasihan ditutup, sebab hal itulah yang akan menjadi ujian besar bagi umat Allah yang olehnya nasib mereka yang kekal akan ditentukan. Dalam Wahyu 13, pokok masalah ini dinyatakan dengan jelas. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Kemudian kuasa melakukan mujizat dinyatakan. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang telah hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Inilah ujian yang harus dihadapi umat Allah sebelum mereka dimeteraikan. Semua yang membuktikan kesetiaan mereka kepada Allah dengan memelihara hukumnya dan menolak untuk menerima sabat yang palsu akan berbaris di bawah panji Tuhan Allah Yehova dan akan menerima tanda Allah yang hidup. Mereka yang membuang kebenaran yang berasal dari sorga dan menerima sabat hari Minggu akan menerima tanda binatang itu. Ketika Yohanes diberi penglihatan terhadap perjuangan terakhir gereja yang sengit dengan kuasa-kuasa dunia, ia juga diizinkan memandang kemenangan terakhir dan kelepasan umat yang setia. Memandang di seberang asap dan hiruk pikuknya pertempuran, ia memandang suatu rombongan di atas bukit Sion dengan anak domba yang gantinya memiliki tanda binatang itu. Pada dahi mereka tertulis nama Bapa. Patung binatang didirikan. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas mengatakan, kepada masing-masing kita diberikan pilihan. Apakah saya memilih memihak kepada Tuhan atau memilih kepada setan dan agen-agennya? Memilih menerima tanda meterai Allah atau tanda binatang itu, memilih sabat hari ke-7 atau memilih sabat yang palsu, sabat hari pertama.
Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas memanggil kita. Akan nyatalah pada akhirnya kepada siapa kita akan menyembah. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Sepanjang masih ada kesempatan, sebelum pintu kasihan tertutup, mari panggilan ini menjadi bagian kita semuanya. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, mari datang kepada Tuhan. Ikutilah kehendak Tuhan, ikutilah agenda Tuhan. Karena dengan jelas pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, walau apapun yang akan mereka hadapi, aniaya, pergumulan, tantangan, bahkan kehilangan nyawa sekalipun, umat-umat Tuhan yang sejati tidak akan goyah mempertahankan iman, akan tetap setia untuk datang lebih dekat kepada Tuhan dan terus menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Semoga dengan pertolongan Tuhan, kita semuanya akan dimampukan untuk memilih berada di pihak Tuhan, memilih menerima meterai Allah yang hidup, memilih untuk siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Adalah doa dan harapan kita bersama. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Kiranya Allah yang maha baik menguatkan, meneguhkan kami, memampukan kami untuk bisa menang menghadapi setiap perjuangan iman, terlebih khusus dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dan menuruti kehendak-kehendak Tuhan. Ya Bapa, kami datang kepadamu sebagaimana kami ada, dalam setiap kekurangan, kelemahan, dalam setiap hal yang kami alami saat ini. Kami memohon kuat kuasa surga untuk menyanggupkan kami, menguatkan iman kami, sehingga dengan pertolongan Tuhan saja kami akan memilih mengikut Tuhan. Kami akan memilih untuk memelihara hari Sabat, hari ke-7 sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Memilih dengan pertolongan Tuhan untuk menghidupkan agendamu dalam kehidupan kami. Sehingga dengan pertolongan Tuhan saja kami akan dipersiapkan menerima roh jan akhir dan meterai Allah yang hidup bisa menjadi bagian kehidupan kami. Secara khusus berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan. Apabila ada yang sedang sakit, berduka atau pergumulan, tantangan apapun yang sedang dihadapi, kiranya Allah yang maha baik memberikan penghiburan, kesembuhan, bahkan kekuatan, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami semuanya bisa menang menghadapi setiap perjuangan iman. Kami bisa merasakan indahnya terus berjalan bersama-sama dengan Engkau, dan dengan pertolongan Tuhan kami akan siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.